Teman-teman yang punya yayasan MUI, NU, orang ini saya kasih kesempatan untuk minta maaf atau tunjukkan Nabi Muhammad cabul karena dia yang menuduh ya. Kita tunjukkan Kejadian pasal 38. Teman-teman, kalau teman-teman tidak melaporkan orang ini, maka akan banyak Kristen-Kristen kurang ajar menghujat Nabi kita. Sementara kita mengajak mereka diskusi. Kita tidak pernah menghujat Yesus dari tadi. Kita diam kau dulu. Kita dari tadi itu menanggapi argumennya. Dia sendiri yang menjelaskannya tentang agamanya. Kau itu orang yang nggak punya ilmu. Diam dulu ya. Diam dulu kau. Saya membuktikan kalau Yehuda itu mencabuli Tamar. Saya nggak peduli kami. Rakyat Indonesia bebas menggunakan undang-undang dasar. Kita boleh melaporkan. Teman-teman laporkan teman-teman. Kalau kalian nggak ikut melaporkan, kita jihadnya gitu aja. Jihad kita adalah menghentikan penghujat. Diam kau. Kemarin udah ada yang ketangkap ya. Siapa namanya ketangkap kemarin? Demes ya. Demes itu udah dilaporkan, udah ketangkap. Ya, dengar. Gracia Pelo udah ketangkap. Anak Batak udah 2 kali tertangkap. Ini calon. Di mana? Di mana saya menghujat? Apa kata saya? Saya mengatakan Yehuda cabul. Ini datanya nih. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang. Di ayat 38 kita baca ya. Nih, kutunjukkan sama kau. Yehuda tuh cabul ya. Ayatnya nih. Nih, diam kau nih. Dengar ya. Berapa? Nih. Kejadian pasal 38. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan mau ke Timna untuk menggunting bulu dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Nih, ya. Janda nih, janda anaknya sendiri nih, menantunya nih. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, di ayat, kau baca ayat 13, kau baca ya. Teman-teman perhatikan ya, saya menuduh Yehuda cabul, ini datanya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal. Si Yehuda menyangka menantunya sundal karena dia mau melepaskan syahwatnya. Yehuda itu pengen melepaskan syahwatnya ke rumah prostitusi. Nah, ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena dia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Menantunya. Yehuda menghampiri menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku," kata perempuan itu, "asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu sampai bunting si Tamar ini ya?" Nah, bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekung dan dikenakan pula pakaian kejandaan. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya. Lanjut, ia bertanya-tanya tempat tinggal perempuan itu. Lanjut, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak kujumpai." Nah, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantunya bersundal, cabul, ya. Bahkan mana telah mengandung dari cabul? persundalannya. Ternyata si Tamar ini bunting karena dipapap, dicabuli bapak mertuanya Yehuda. Itu dalilnya. Mana di situ mengatakan cabul? Mana di situ mengatakan cabul? Bersundal itu perbuatan apa? Bersundal. Bersundal perbuatan apa? Perbuatan benar atau perbuatan cabul? Sebentar. Anda bersundal harus, itu perbuatan benar. Oke. Itu kan harus mengatakan cabul. Saya tanya sama kau. Saya tanya. Apa arti dari cabul? Mertua. Sebentar. Bercabul itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh agama dan Tuhan tanpa pernikahan. Nikah nggak sama Yehuda? Apa si Tamar nikah nggak sama Yehuda? Si Tamar itu menantu dari Yehuda, lalu ditidurinya sampai bunting 3 bulan. Pertanyaannya, itu perbuatan cabul atau perbuatan baik dalam agama kau? Hah? Apa? Menghamili menantu, mertua menghamili menantu dalam agama kau perbuatan baik atau perbuatan ayat berapa cabul? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Kenapa kau pura-pura gila di sini? Ya, ayat kenapa 38. Kau pura-pura gila? Kejadian 38 ayat berapa? Kejadian pasal 38 ya. Ayat berapa itu? Dengar. Saya belum baca. Kau baca dari Anda sudah ayat 13. mengatakan. Kau baca ya. 13. Kau baca ya. Ayat 24 kau baca. Ayat 24 kau baca. Sebentar. Ya. Ini pura-pura gila dia teman-teman. Itulah bukti kalau nenek moyang kau cabul. Nah itu kan. Sebentar. Kejadian 38 ayat 13. Sebentar. Kau baca dari ayat 13 sampai 24.
Nenek moyang Tuhan kau Yang mengatakan cabul. cabul di nomor berapa, ayat berapa? Bersundal itu ngapain? Ketika seorang mertua Sebentar, meniduri menantu itu perbuatan Anda jahat. jangan Saya lari tanya, dari hal itu. ketika seorang mertua, dengar kau dulu, saya tanya sama kau, kalau mertua meniduri menantunya sampai bunting, itu cabul atau baik dalam agama kau? Sebentar, saya mau tanya, cabul itu ada di ayat keberapa? Kalau mertua meniduri menantu itu perbuatan cabul atau perbuatan benar dalam agama kau? Sebentar, cabul ini di mana, ayat berapa? Kalau seorang Aduh. saya tanya sama kau, kalau mertua meniduri menantu itu cabul atau baik? Pura-pura gila Loh, kau itu kan bukan Pura-pura cabul. gila kau kan? Berarti menurut kau Tamar dengan Yehuda tidak saling mencabuli? Tidak Berarti itu benar cabul. dalam agama kau? Tidak Teman-teman mencabul. perhatikan ya, menurut si Tamar ini, Yehuda yang berhubungan seksual tanpa hubungan pernikahan itu bukan perbuatan cabul. Itu Di apa arti Kristen dari ternyata cabul? bukan cabul. Apa itu cabul? Cabul itu berhubungan kelamin tanpa hubungan pernikahan. Tamar dengan Yehuda nikah nggak? Nikah? Teman-teman, sampai Loh. nggak tahu dia definisi cabul. Inilah aku bilang, orang Loh. kalau kerjaannya menghujat, dengar ya. Orang ini niatnya menghujat Apa arti Nabi dari Muhammad. cabul? Dengar. Sebentar. Dia, cabul itu hubungan seksual tanpa pernikahan. Si Tamar dengan Yehuda nikah nggak? Sekarang, oke, tidak nikah. Coba Muhammad sama Cabul Zainab nggak itu? nikah atau tidak? Sebentar. Kau yang nikah, Loh. nikah. Saya tunjukkan kalau Nabi Oke. Muhammad dengan Zainab Oke. nikah nih. Sama menantunya itu Aku nikah atau tunjukkan ya. tidak? Nikah saya tunjukkan. Nih ya. Oke, kasih Kalau aku dalil. sudah tunjukkan Nabi Muhammad menikah, kau tunjukkan kepadaku, kau sebarkan, kau akui dulu bahwa Tamar nenek moyang Yesus itu cabul. Kau akui dulu. Tamar Cabul nggak sama si Tamar Yehuda? dengan Yehuda? Tunggu, bentar. Yang menuduh Nabi Muhammad cabul, Sabar. kau kenapa aku yang harus buktikan? Kau akui, teman-teman perhatikan ya, ini Loh. Kristen. Teman-teman, saya menghimbau kalian melaporkan orang ini. Saya sudah kasih kesempatan dia berkali-kali untuk membuktikan Nabi Muhammad cabul, tapi dia suruh saya membuktikan. Dia yang menuduh Nabi Muhammad cabul, kenapa saya harus membuktikan? Saya menuduh nenek moyang Tuhan kau cabul, saya kasih bukti. Tamar sama Yehuda Itu tidak bercabul. Tamar, udah kau jawab. Berarti Tamar ditiduri sama cabul, mertuanya itu tidak bukan perbuatan ada cabul. kata cabul. Berarti mereka berhubungan badan tanpa menikah itu bukan perbuatan cabul. Itu bukan arti dari cabul. Itu perbuatan baik berarti. Itu kawin, mengawini. Ya. Oke. Tamar dengan Yehuda Cabul kawin itu atau menikah? Iya, Tamar dengan Sebentar. Yehuda kawin atau menikah? Tamar Saya tanya, sama Tamar Yehuda. dengan Yehuda kawin atau menikah? Sebentar. Dengar teman-teman ya, Yehuda itu mertua si Tamar. Mereka nggak boleh nikah, teman, mereka cuma berhubungan kelamin. Dia bilang itu bukan perbuatan cabul. Inilah Kristen. Di Kristen kalau bapak mertua meniduri menantunya itu bukan cabul. Nabi Muhammad meniduri istrinya dibilang cabul. Emang beleng-beleng ajaran orang ini ya. Orang ini menyatakan perbuatan cabul bukan perbuatan cabul, mengatakan pernikahan perbuatan cabul. Ini ajaran Kristen di depan kita. Inilah mereka. Dia menghujat Nabi Muhammad, mereka tuduh Nabi Muhammad mencabuli istrinya sendiri. Padahal Nabi Muhammad meniduri istrinya, sementara bapak nenek moyang Tuhannya, Sebentar. bapaknya menciduri Saya menantu. kasih dalilnya. Sebentar. Tunjukkan dalil. Dalil apa Oke. yang mau tunjuk? Tamar dengan Yehuda menikah. Tunjukkan Pernikahan dalilnya. pertama Tamar dan awalnya dinikahi dengan ya, anak terus, sulung kemudian? Yehuda. Ya, Kejadian 38 ayat 6. Saya nggak tanya itu. Yehuda Sebentar. dengan Tamar menikah nggak? Kau tunjukkan data Ini Yehuda anak dengan Tamar sulung menikah nggak? Yehuda. Anak sulung Yehuda. Iya, mati. Yang menikahi. Sudah usah kau bawa-bawa Loh, Saya tanya, si Tamar dengan Yehuda bunting itu hasil pernikahan atau hasil pencabulan? Jawab. ini dengan Yehuda atau anaknya, anak sulungnya? Si Tamar itu bunting sama Yehuda, nenek moyang Tuhan kau. Pertanyaanku adalah, si Tamar dengan Yehuda itu menikah atau bercabul? Kau jawab. Dia menikah dengan anak sulung Yehuda. Dia bunting sama Tamar. Kau baca di ayat itu, di ayat 13 sampai 24. Tamar. Dia hamil sama Yehuda. Tamar Si menikah itu dengan anak dibuntingin sama- sulung Yehuda. Kau ini sudah kepepet. Sulung Kau ini sudah Yehuda. nampak. Udah turunkan aja. Yang penting udah direkam ya. Lah. Rekam teman-teman, udah turun kau. Kau anjing, turun kau anjing, turun. Kau anjing Saja, turun. Anjing penghujat turun. Nggak ada anjing duduk di tempat kita. Saya ingin memancing dia, menunjukkan inilah kualitas Kristen. Ketika mereka tidak mampu membantah argumen kita, mereka tuduh ketika Nabi Muhammad meniduri istrinya, dia tuduh itu perbuatan cabul. Ketika Yehuda nenek moyang Tuhannya meniduri menantunya, dia bilang itu perbuatan benar. Ini Kristen nih, dibolak-balik sama mereka. Ya, di Kristen nih.
Bayangkan teman-teman. Makanya saya bilang, debat itu tidak untuk semua orang. Kalau kalian bodoh, jangan ikut berdebat. Kalian hanya akan menunjukkan kebodohan kalian dan menunjukkan penghujatan kalian. Kalian berhak melaporkan orang itu. Kalau saya menghujat Kristen, tunjukkan data-datanya. Apa yang saya sampaikan? Kalau Tamar dan Yehuda itu bercabul ria, bersundal. Kenapa? Si Yehuda itu mau pergi ke tempat prostitusi. Ternyata si Tamar nunggu di situ. Yehuda ini mertuanya Tamar. Paham kalian? Menantunya. Inilah saya bilang ya, mereka teman-teman itu tidak akan pernah bisa menunjukkan data konkret tentang tuduhannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kenapa? Memang mereka tidak bisa menunjukkan akhlak Nabi kita yang rusak. Sementara nabi-nabi di kitab mereka itu semua cabul. Daud ngambil bini orang, Hosea disuruh Tuhannya bersundal, Yesaya buka celana dalam selama 3 tahun. Ya, Yehuda mencabuli menantunya tempat prostitusi sampai bunting. Nenek moyang Tuhan kalian cabul. Ya, laporkan teman-teman. Kalau kalian tidak ikut melaporkan, saya nggak bisa. Saya banyak kali saya berdebat lagi, nggak mungkin saya ikut melaporkannya. Teman-teman yang punya kuasa laporkan. Saya aja dilaporkan loh. Jadi kalau kalian tidak melaporkan orang seperti ini, kecuali orang ini dalam gangguan jiwa ya. Kalau orang ini dalam gangguan jiwa maka tidak perlu dilaporkan. Berarti dia punya masalah kejiwaan. Tapi kalau orang ini tidak ada dalam gangguan jiwa, ya, dia naik hanya untuk menghujat Nabi kita. Karena terpepet dengan data dalam kitabnya, maka dia memang sengaja untuk menghujat. Hak kita untuk melaporkan. Enak aja dia tuduh Nabi Muhammad cabul. Sejak kapan Nabi Muhammad mencabuli orang? Bisa kalian tunjukkan satu dalil saja Nabi Muhammad pernah mencabuli orang? Dia meniduri istrinya kok cabul? Itu kalian ya. Ini Kristen-Kristen yang naik ke atas ini tuh, apa ya saya bilangnya teman-teman? Mereka tuh tidak ada ilmu. Tapi mereka sok paten. Naik ke sini sok iya, sok pula menjawab. Ketika sudah mereng, beleng-beleng, dipermalukan di komal kita, langsung menghujat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini ciri khas mereka tuh begitu. Oke, kita sapa yang lain nih. Pak Poker, silakan buka mic-nya. Agamanya apa, Pak? Dek, geser judulnya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim. ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan, Silakan Pak? saja, Kita saya diskusi ini. silakan. Minta tanggal. Ya? Nggak ada lah, Ada yang mau disampaikan, Pak? nggak ada. Turun aja Oke, saya. dibawa dulu ya, Pak ya. Biar kita diskusi aja. Oke. Siap. Halo, Kak Rafael. Halo Bang Rafael. Ya, halo Gio 69 dibuka kameranya Gio. Buka kameranya Gio. Pada akhirnya ini hanya menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Allah berkata, "Walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum." Inilah bukti kebencian mereka terhadap nabi kita. Mereka diskusi dengan kita, tapi kenapa mereka selalu menghujat nabi kita coba? Apa salah nabi kita coba? Kalau mereka sakit hati dengan saya hujat. Tapi mereka teman-teman untuk menyakiti hati seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mereka hujat nabi kita karena mereka tahu kalau kita itu tidak terima nabi kita dihujat. Mereka memancing kita marah. Ketika kita marah, teman, nanti mereka framing, lihat nih Islam teroris. Kelakuan mereka begitu. Sementara kita tetap akan berontak dengan argumen lawan argumen. Mereka menghujat dengan argumen, kita membalas bukan dengan hujatan, dengan data dan fakta. Kita menunjukkan nenek moyang Yesus rata-rata cabul, Rahab pesundal, Yehuda meniduri menantu, Daud mengambil bini orang sampai bunting bini orang dia buat, Hosea disuruh Tuhannya bersundal, Hosea pasal 1 nomor 2, Yesaya disuruh tidak pakai baju selama 3 tahun. Tuhannya sendiri bahkan rela ditelanjangin depan publik. Itu kecabulan. Ya. Ini kalian Kristen nggak ada ilmu, naik ke tempat kami berdebat ujungnya menghujat, dilaporkan mencret, laporkan, pikul salib kalian itu, ya. Laporkan aja teman-teman Islam ya. 2000 kita menonton. Kalian kalau ada nggak melaporkan, lapor, lacak lokasinya, lapor. Kenapa? Selama ini mereka menuduh kita yang menghujat, tapi nggak bisa mereka buktikan kalau kita menghujat. Saya selalu tanya, kapan saya pernah menghujat Tuhan kalian? Nggak akan ada yang bisa buktikan itu. Ya, itu teman-teman ya. Inilah kenapa kita kalau diskusi itu selalu suruh mereka buka kamera. Mereka buka kamera aja berani, lo kurang ajar loh.
Padahal mereka masih minoritas. Kebayang nggak kalau mereka mayoritas? Kebayang nggak kalau mereka mayoritas dan mereka adalah petinggi-petinggi di negara ini? Mereka minoritas aja, kita mayoritas, masih kurang ajar. Nabi kita dibilang cabul loh. Mereka bilang Nabi kita Betul. mencabuli menantu loh. Astagfirullahaladzim. Bayangkan. Ya. Kalau saya teman-teman, saya menanggapi ucapannya dari tadi karena saya bertanya. Kita tidak pernah mengeluarkan diksi dari tadi Tuhannya ini, Tuhannya itu, nggak pernah. Kita menanggapi argumennya. Ya, argumennya kita tanggapi. Seperti itu. Buat teman-teman muslim semuanya, ini pembelajaran buat teman-teman muslim ya. Pertama, kalau teman-teman tidak pandai berretorika, tidak bisa punya data apabila bicara, jangan berdebat. Karena nanti kepleset lidah. Undang-undang ITE itu sudah berlaku ya, sudah tajam sekarang. Undang-undang ITE, undang-undang penistaan agama, ya. Nah, kalau kita itu mengadakan namanya dialog, itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Ya, dilindungi kita ini beropini dan mengimani agama kita dan bermusyawarah. Makanya kita bertanya ke mereka, biarkan mereka menjelaskan agamanya, bukan saya menjelaskan agamanya, saya bertanya aja. Ya. Tapi kalau mereka menuduh, mereka bilang apa tadi? Nabi Muhammad cabul, mencabuli menantu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah punya anak laki-laki sampai hidup dan menikah, tidak ada. Fitnah keji dari orang Kristen itu sangat luar biasa kejinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah punya menantu perempuan. Yang beliau punya adalah anak angkat. Gak ada urusannya darahnya dengan Nabi Muhammad. Dan itu pun beliau menikah setelah Zainab binti Jahsy bercerai dengan Zaid bin Haritsah. Itu pun dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menikah, maka kemudian mereka sudah sah menjadi suami istri. Karena diizinkan menikah. Di Kristen jangankan menikah, gak ada aturan menikah dalam Bible. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan, sah pernikahannya. Karena Allah yang menikahkan. Ya, karena aturan itu Tuhan yang buat. Nah, Kristen mengatakan Nabi Muhammad mencabuli menantu. Tapi mereka tidak pernah ada bukti untuk hal ini. Ini fitnah keji mereka. Inilah, kita tidak pernah nyerang Yesus karena kita dilarang untuk menghujat sembahan orang lain. Ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghujat sembahan selain Allah. Karena Allah katakan nanti mereka akan menghujat Allah. Bayangkan, kita diskusi saja mereka menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang gak kalian bagaimana kalau mereka mayoritas? Na'udzubillahi min dzalik. Oke, Pak Wan Nokem, silakan perkenalkan nama dan agama. Ya, nama saya Wawansah. Agama saya Islam, Mbak. Ada tujuan keperluan apa nih ke atas, Pak? Ada sedikit memberikan penjelasan, Mbak. Anda boleh tahu akademisi kah, ustadzkah atau apa? Boleh tahu? Saya cuma biasa-biasa aja, Mbak. Ini Oh, mengenai nggak tentang boleh di Komal Islam, Pak. Yang boleh menjelaskan itu orang yang punya kapabilitas. Kalau orang biasa nggak boleh menjelaskan, nanti syubhat. Ya, yang menjelaskan tentang agama adalah orang yang sudah belajar. Maaf nih ya, kalau saya sudah belajar, saya mengambil jurusan penyiar Islam, komunikasi penyiar Islam. Nah, kalau Bapak biasa-biasa aja, nggak boleh di Islam membiarkan orang yang tidak pada ahlinya menjawab, itu nggak boleh dalam Islam. Setahu saya begitu. Dan ini room kita edukasi. Yang jadi narasumber ini di sini menurut hostnya saya. Kalau Bapak tidak punya wawasan keilmuan tentang Islam, bahaya Pak kalau Bapak menjelaskan. Nanti saya berdebat sama Bapak lagi, ya. Yang Muslim dibawa aja. Kalau Bapak Islam ya, makasih ya Pak ya. Tidak boleh ya, orang awam tidak boleh menjelaskan sesuatu yang tidak dia pahami. Barang siapa yang meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, diam dulu. Ya, Kristen diam dulu. Barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada ahlinya, tunggulah kiamat. Kecuali kalian punya kapabilitas. Contoh, kalian ustadz, kalian lulusan pondok pesantren, kalian lulusan akademi tertentu, mengkaji ilmu tertentu, berpengalaman berdebat sudah sekian tahun, silakan jawab. Tapi kalau kalian awam, apa yang mau dijelaskan? Nanti kami tanya di mana literasinya, nggak bisa jawab, malu sama teman-teman nanti ya. Dan dalam Islam itu tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang yang belum tahu untuk menjadi pengajar. Tidak boleh di Islam begitu. Ya, itu Islam aturannya begitu. Kecuali kalian di Komal Kristen, tukang tua pun kalian boleh jadi apologet ya. Maaf ya, kalau di Kristen boleh. Kalau di Islam tidak boleh sembarangan. Ya, kalau Greg ini
Dia sudah belajar dan dia punya pengalaman sebagai Kristen, mantan Kristen dulu. Maka dia bisa menjelaskan dulu pengalamannya waktu jadi Kristen. Ya. Kalau mau menjelaskan tentang Islam harus ada kapabilitasnya, kredibel. Kalau tidak mohon maaf, kami yang berdosa nanti. Silakan, Milona buka kamera. Silakan Bang. Buat orang Islam, Bang, pastikan mute-nya, kalian Bang. itu punya kapasitas ya. Yang Islam, asal kalian punya kapasitas dan keilmuan. Ya, buka kamera Milona. Tidak ya Pak, bisakah Ibu Aisyah Buka kamera, buka Princess kamera. naik? Buka kamera, buka kamera. Iya, bisakah Aisyah Princess naik? Buka kamera. Jangankan nenek kau pun boleh naik di sini. Buka kamera tapi. Iya ya, bentar ya. Tuhan kau pun Saya boleh naik turun, di sini kalau dia bisa turun. Kalau Yesus mau naik ke sini pun suruh multi, nanti saya naikin. Yang saya tanya, siapapun yang kau inginkan naik ke sini minimal buka kamera. Jangankan kawan kau bernama Siwar Werwor itu, Paulus pun kalau mau naik buka kamera. Yesus pun kalau mau naik buka kamera. Dengar baik-baik ya. Oh, Silahkan, seandainya di samping kalian ada Tuhan kalian yang bernama Yesus mau naik di komal kami tungguin. Tapi buka kamera syaratnya. Kalau nggak bisa. Ya. Nggak apa-apa. Yesus kalau turun kedua, udah Yesus ada di samping kalian, dia mau naik, kami izinkan. Minta izin sama saya dulu. Kalau saya nggak izin nggak bisa naik. Walaupun itu Tuhan kalian. Karena Tuhan di komal ini adalah saya. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh pemilik Rom. Saya berkuasa untuk menurunkan dan menaikkan, berkuasa untuk meludahi. Itu saya punya kekuasaan di sini ya. Wah. Ya, halo Bebe Sanjaya. Silakan Bebe Sanjaya. halo Bang Bebe. Bebe halo. Ambil alih deh kalau tamu deh sapa-sapa deh yang hotel langsung buka kamera. Bang Bebe, halo. Kamera, silakan. Nggak ada suaranya. Kita turunkan ya. Oke. Bang Akib. Halo Bang Akib. Kayak Islam nih kalau Akib. Silakan kalau Kristen naik ketiga ya. Oke lanjut siapa nih lanjut. Oke. Pipi kiri, kasih yang kanan. Kami tidak bisa diajarkan begitu karena kami tidak mau bodoh. Bagi kami itu sebuah kebodohan. Ini yang pertama. Yang kedua, kami diperintahkan ajarkan ajaran yang baik. Mengajarkan ajaran yang baik terkadang nggak bisa dengan lemah lembut. Kenapa? Karena yang kita hadapi bukan anak kecil lagi, tapi para lansia yang otaknya yang sudah berbulu seharusnya, yang harusnya sudah tahu mana benar mana salah. Maka terkadang kita harus tegas dan keras kepada mereka untuk menunjukkan ketidakterimaan kita terhadap penyesatan. Maka bahkan kami diizinkan apabila kalian diperangi, kalian boleh berperang. Dan konteks berperang ini ada terdiri dari beberapa macam. Perang argumentasi dan juga perang fisik. Kalau kalian mengajak umat Islam berperang, pantang umat Islam mundur. Kalau kalian menyerang agama kami dengan argumen, pantang bagi kami diam. Kalau kalian hujat fisik kami, hujat pribadi kami bisa ketawa. Tapi kalau menghujat Nabi kami punya hak untuk menampar wajah kalian bolak-balik dengan argumentasi. Karena kalian berargumen di sini. Itu hak kami. Melaporkan kalian adalah hak kami sebagai warga negara Indonesia karena telah menista Nabi kami. Karena tidak ada bukti yang bisa kalian tunjukkan Nabi kami cabul. Kalau nabi-nabi nabi-nabi Bani Israel cabul, banyak ayatnya. Daud ngintip orang mandi, dihamili bini orang. Lihat semua.
kalian yang adalah Bapa itu bahkan meminta upeti perawan. Hosea pasal 1 nomor 2 ya. Ini hilang ya Dek, tes masih ada ya. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan kalian menyuruh Hosea memperanakkan anak-anak sundal. Itu cabul. Yehuda nenek moyang Tuhan kalian meniduri Tamar yang adalah menantunya. Kau bilang itu nggak cabul? Inilah hebatnya kalian. Ngentiau bebas tanpa pernikahan, menantu dan mertua, kalian bilang nggak cabul. Nabi kami mengawini istrinya, kalian bilang cabul. Otak kalian kemana? Makanya kalau kalian nggak punya ilmu, jangan paksakan diri kalian berdebat dengan kami. Itu kenapa di awal-awal kalian naik ke atas, kami minta kalian itu membuka kamera supaya kalian bertanggung jawab dan tunjukkan bukti apabila bicara. Kalau tidak, kalian memfitnah. Dan kami meminta kalian ada 2 hak, memberi 2 hak. Kalau kalian awam, bertanya saja, jangan menjelaskan. Kalau kalian berilmu, silakan menjelaskan. Kurang apa kami sebagai umat Islam membuka komal? Kalian bertanya saja sepuasnya. Jangan sok tahu. Ya, seperti itu. Poligami cabul. Kau tunjukkan dalil dalam kitab kau dilarang poligami. Berarti kalau kau bilang poligami cabul, berarti Tuhan kau hasil pencabulan. Karena nenek moyang Tuhan kau rata-rata poligami. Daud poligami, Salomo poligami, Yakub poligami, Abraham poligami. Berarti kau menuduh Abraham mencabul, ria. Oke? Gak apa-apa. Silakan kau katakan poligami itu cabul. Berarti kau tuduh Abraham itu cabul. Berarti kau tuduh Yakub itu cabul. Berarti kau tuduh Solomon dan juga Daud itu cabul. Ya? Itu fakta. Silakan. Halo, Akib Jal. Silakan Bang Akib. Halo. Bang Opung. Halo Bang Opung. Ya, halo, selamat malam. Oke, malam. Selamat Islam malam. Kristen, Buka Bang. kameranya, Bang. Buka kamera Bang, silakan. Silakan Bang. Oke. Ya, terima kasih sudah Kebesaran. boleh bergabung. Oke, selamat datang Bang Opung Doli. Bang, sebelum kita bicara panjang kali lebar karena kita membahas agama, supaya tidak terjadi penghujatan seperti tadi, silakan Abang jawab dulu pertanyaan 3 ini. Nama Abang siapa, agama apa, dan tujuan naik ke Komal ini apa? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf izin, saya manggil apa ini? Panggil Bugem. Oh, baik. Bugem. Terima kasih Bugem telah Ya. menerima saya. Seperti nama saya Opung Doli itu, tujuan saya bergabung tidak untuk berdebat agama apapun, Bugem. Oke, kalau begitu Abang mau ngapain ke atas ini, Bang? Saya ingin bertanya. Tadi agamanya Kristen ya, Greg? Ya, agama saya Oh iya, Kristen. oke. Iya, Bun. Silakan. Kalau Abang ingin bertanya, silahkan bertanya, hak jawab ada pada diri kami. Dan kalau Abang mempertanyakan sebuah ayat atau hadis, tunjukkan ayat dan hadisnya. Abang sendiri yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan. Kecuali Abang ingin tahu ayatnya ada di mana, kami akan bantu. Silakan. Tidak, saya juga tidak mempertanyakan ayat-ayat kitab apapun. Ya udah, langsung saja to the point. Apa pertanyaannya, Ya, Bang? baik, terima kasih Bugem. Saya hanya tanya, kita semua ini kan berkeinginan dan berpengharapan ingin masuk surga. Ini yang kita cari dalam kehidupan ini. Maka tentu kita yakini bahwa ada sang pemilik surga. Dan
Itu juga yang kita percayai. Lalu pertanyaannya, kalau kita semua toh juga berpengharapan ingin masuk ke surga, maka mengapa kita tidak menunjukkan sifat-sifat sang pemilik surga itu? Boleh dijawab? Sudah Satu dijawab? lagi, Bugem. Oke. Nah, satu aja Bang. Nanti yang satu setelah saya jawab. Oh, Biar saya baik. nggak lupa. Terima kasih, Bugem. Saya ulangi pertanyaannya ya. Kalau kita ingin masuk surga, kenapa kita tidak mengikuti sifat pemilik surga atau sifat Tuhan? Pertanyaan saya, Abang bisa ikuti sifat Tuhan, Bang? Memang Itu- ada perintah, bentar. Memang adakah perintah di dalam Quran saya untuk mengikuti sifat Allah? Yang boleh adalah mengikuti Nabi Muhammad, Bang. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti Allah. Karena Allah itu sifatnya maha, pengasihnya maha, penyayangnya maha. Jadi kita nggak akan mampu mengikuti sifat Tuhan. Nah, kalau dalam Islam nih Bang, karena Abang bertanya ke saya nih. Tapi kami diperintahkan mengikuti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abang bilang mengapa kita tidak mengikuti sifat-sifat Abang, mungkin bukan kami. Kalau kami umat Islam itu tidak ada yang tidak mengikuti sifat Nabi Muhammad, kecuali bagi orang-orang yang memang ingkar. Contoh, dari tadi saya masuk ke sini, semua yang saya terapkan itu adalah sifat Islam Nabi Muhammad. Contoh, ketika kita diperangi, memerangi itu sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau punya kekuatan, apabila diperangi, beliau melawan balik, bukan diam aja. Ya, ketika Nabi Muhammad mendengarkan agama Allah dihina, beliau memerintahkan sahabat untuk menghukum. Boleh dihukum. Ya, ketika Nabi Muhammad dihina pribadinya, baru beliau bersabar. Ya, tapi ketika agama kami yang dihina, maka kami boleh kami untuk marah dalam hak, tapi bukan sampai merugikan orang lain, tapi meminta pertanggungjawaban orang lain. Nah, jadi jangan seolah-olah Abang menuduh kami di sini tidak mengikuti ajaran agama kami. Justru kami adalah orang yang mencoba menjalankan agama kami dengan membuka diskusi lintas agama ini. Nah, menurut Abang, memangnya kalian itu sebagai Kristen disuruh mengikuti sifat Tuhan ya? Maaf Bugem, saya tidak ada menuduh siapapun. Enggak. Saya Ini tadi kan Abang bilang, mengapa kita tidak mengikuti sifat Tuhan? Seolah-olah kami tidak mengikuti sifat Nabi Muhammad. Kami nggak pernah diperintahkan mengikuti sifat Tuhan. Kami diperintahkan ikuti sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tegas, ya. Kalau Nabi Muhammad diperangi, boleh memerangi. Nabi Muhammad itu marah dan ramahnya diletakkan pada tempatnya. Ya, baik. Nabi Muhammad itu orang yang bisa menahan amarah. Tetapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghukum dengan caranya, karena beliau adalah seorang nabi. Dan kami diizinkan untuk membalas setimpal kalau kami mampu. Quran surah An-Nahl ayat 126. Kami kalaupun berdebat dengan cara baik, berdebat ketika diserang itu melawan balik, itu baik itu, bukan malah dia melongo. Tapi kalau kami diserang pribadinya, kami maafkan, karena itu nggak masalah. Tapi kalau agama kami diselewengkan, nabi kami dituduh, kami berhak marah. Nah, sekarang saya tanya sama Abang, memangnya kalau kita masuk surga itu wajib mengikuti sifat Tuhan menurut Abang? Sehingga Abang bertanya, kenapa kita nggak ikuti sifat Tuhan? Apakah Abang sebagai orang beragama untuk masuk surga itu harus ikuti sifat Tuhan? Sewajarnya saya rasa Bugem harusnya seperti itu. Karena kan Oke, kita ingin ke tempat kediamannya. Oke, berarti mengikuti sifat Yesus berarti Abang? Atau Abang mengikuti sifat Tuhan yang mana nih yang Abang ikuti? Sifat Roh Kudus, sifat Bapa, atau sifat Yesus? Kan Tuhan tiga-tiganya itu. Yang mana Abang ikuti? Bukan, tadi dari awal mohon maaf Mugem, saya tadi udah mohon izin bahwa saya bergabung di sini tujuan saya tidak untuk memperdebatkan agama apapun. Kita nggak debat Saya Bang, ingin- diskusi. Saya kan tidak mendebat Abang. Saya kan sudah Ya. menjelaskan. Kami umat Islam tidak pernah diperintahkan mengikuti sifat Tuhan, karena nggak mungkin kita manusia bisa mengikuti sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu maha di atas segala-galanya. Yang bisa kami diperintahkan mengikuti karakter dari Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan dari tadi kami justru menunjukkan bahwa Islam itu tegas terhadap kemungkaran, karena kami diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kan begitu. Nah, aneh pertanyaan ini muncul dari orang Kristen. Kenapa saya tanya balik? Karena memangnya
kalau untuk masuk surga itu apakah harus ikut sifat Tuhan? Kan saya tanya begitu sama abang. Abang menjawab seharusnya begitu. Nah, berarti secara tidak langsung abang mengatakan kalau orang Kristen itu supaya masuk surga harus mengikuti sifat Tuhan. Maka timbul pertanyaan saya, sifat Tuhan mana yang harus abang ikuti? Sifat Bapa, sifat Roh Kudus, atau sifat Yesus supaya bisa masuk surga? Terima kasih Bu Gem. Tentu kalau ini saya jawab, maka kita tidak akan pernah ketemu argumennya. Bang, abang itu Makanya kan tadi- memberikan sebuah pertanyaan ke Enggak. saya. Bukan, Pertanyaan abang sorry. itu punya standarnya dari abang. Jawaban Bu Gem tadi sudah saya terima dengan pertanyaan saya pertama tadi. Ya masalahnya Sekarang- saya itu pertanyaan abang itu membuat saya bertanya. Pertanyaan abang itu membuat saya bertanya. Memangnya kalau di Kristen itu masuk surga wajib mengikuti sifat Tuhan? Makanya kan abang tanya ke saya. Kami tidak ada tuh disuruh mengikuti sifat Tuhan. Kalau di agama keyakinan yang saya yakini Bu Gem, Mm-mm. itu adalah sebuah keharusan. Nah, kan harus ikut sifat Tuhan toh. Tuhan Ya. yang mana yang diikuti sifatnya? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Yesus? Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, ini sudah menimbulkan satu perdebatan nanti Bu Gem. Kok Makanya perdebatan? Anda ngerti berdebat nggak? Berdebat itu membantah. Ini bukan berdebat, ini diskusi. Anda yang Coba, bilang. oke, baik. Makanya kalau Anda tidak mau kalau- ditanya balik, jangan berikan gini, bro. Dengar, Kalau bro. saya dengar. tanya, Bu Gem jangan membantah ya. Loh, bertanya itu bukan membantah, tapi menjawab. Kalau ditanya Ya, kalau menjawab. saya jawab, Bu Gem jangan membantah, saya bilang. Oke, silakan. Pertanyaannya Tuhan yang mana yang diikuti? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ya, bagi keyakinan saya, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, bukan Bapa. Itu juru selamat saya, itu yang Iya, menjadi udah Tuhan saya. cukup. Ya, oke, sudah tahu. Berarti mengikuti sifat Yesus ya. Ya. Tidak mengikuti sifat Roh Kudus dan tidak mengikuti sifat Bapa karena mereka bukan Tuhan. Makanya kan jadi Bu Gem bantah kan? Di sini makanya saya Kok katakan membantah? tadi. Anda Iya ngerti dong. nggak sih definisi membantah? Membantah itu Enggak, oh tidak, itu baru membantah. Bu Gem Ini pertanyaan tidak lagi. perlu menjabarkan Loh, itu. kok nggak? Saya tidak menjabarkan, saya bertanya. Saya Yang bertanya lagi. pertanyaan Penjelasan Bu Gem telah ini, saya jawab Bang, dengan baik. iya, Dan maka Bu saya Gem tidak jangan mendebat. jabarkan, makanya Saya tidak tidak ketemu. membantah. Saya tidak menjabar, saya bertanya lagi. Saya bertanya Enggak. lagi. Jawaban Cukup Anda sampai di itu situ. men-trigger saya bertanya. Kan Anda menjawab nih, saya Ya. mengikuti sifat Tuhan Yesus. Nah, timbul pertanyaan, berarti Bapak dan Roh Kudus bukan Tuhan ya? Karena kan Anda disuruh mengikuti sifat Tuhan. Saya tidak ada mengatakan itu dan Bu Gem Makanya saya juga tanya. tidak boleh mempertanyakan Kok itu nggak kepada boleh? saya. Lu kok nggak boleh bertanya? Anda boleh bertanya kalau saya nggak boleh bertanya gitu? Enggak. Kok Anda Tadi yang memberi aturan di sini? Pertanyaan Bu Gem tadi sudah saya jawab dengan tegas dan Iya, jelas. masalahnya jawaban Anda menimbulkan pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah Bukan. kalau Anda mengikuti sifat Tuhan yang adalah Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan, karena nggak diikuti. Itulah tadi saya katakan pasti tidak Kok akan saya pula? ketemu. Loh, Pasti kok nggak tidak ketemu? akan ketemu. Kan saya tidak mempertemukan apa-apa, saya hanya bertanya. Enggak, cukup. Anda menjawab begini, saya ini akan mengikuti sifatnya Yesus. Ya, udah Hah? titik. Situ aja sampai Loh, situ. kok titik? Loh, saya mau Sampai bertanya situ. lagi, memangnya Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan, nggak diikuti? Oke, baik. Apakah pertanyaan ini wajib saya jawab? Ya kalau nggak Kan Anda mau tidak. jawab turun. Kalau Anda tidak mau menjawab turun. Oke, baik. Sebelum turun saya mohon, tadi kan satu lagi pertanyaan saya, Bu Gem tidak Ya bilang lah kalau nggak mau jawab, saya nggak maksa. Saya nggak mau menjawab, Uni udah gitu aja, Bugem. Saya nggak mau menjawab karena nggak bisa menjawab. Saya cuma mau bertanya aja. Ngomong gitu kan nggak susah, Pak. Ya, dari bilang awal aja. kan saya udah terus terang tadi, Iya, Bu Gem. tapi kan Anda ini menjelaskan dan penjelasan Anda menimbulkan pertanyaan. Dari tadi kita tidak ada pembatasan. Kok saya dilarang bertanya di room Tadi- ini? Ini kan roomnya Islam. Tadi Anda kan dari bertanya awal saja, Bu Gem bukan sudah berarti saya batasi. tidak boleh bertanya. Loh, Anda yang saya suruh bertanya bukan berarti saya diharamkan bertanya ke Anda. Kecuali Anda udah bilang gini, Bu, jangan saya tanya-tanya, saya nggak bisa jawab, saya nggak nanya. Akui dulu, Anda nggak mau ditanya kan? Saya akan Anda nggak mau ditanya.
Bisa Bu Gem tanya Yaudah. saya, tapi Ya udah, kalau saya bisa saya akan bertanya. menjawab sesuai dengan yang saya. Silakan. Nah, sekarang Pertanyaan saya adalah sifat Tuhan mana yang diikuti, dijawab Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau sifat Tuhan yang Anda ikuti adalah sifat Tuhan yang bernama Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan atau tidak perlu diikuti atau gimana? itulah sebabnya tadi saya katakan ini akan Ini gimana sih ini? menimbulkan Katanya mau perdebatan. itu bukan urusan Itu kami sudah kalau perdebatan. Bang. Bu Gem Perdebatan itu sudah artinya mengacu kepada arti debat apa? perdebatan. Arti mendebat apa? Arti mendebat. Bu Gem membantah apa yang saya jawab. Kapan saya bantah? Itu tadi Bu Gem lebarkan Kapan? lagi. Bu Gem Anda ngerti nggak pertanyakan diksi lagi. membantah dengan pertanyaan bukan membantah. Pertanyaan itu bertanya. Kalau membantah tuh gini, oh nggak bisa, itu nggak benar, itu baru membantah. Kan saya tidak membantah kalau Anda mengikuti sifat Tuhan Anda yang bernama Yesus. Saya hanya Ya, mempertanyakan sudah, lagi. sampai di situ. Nah, kalau loh, kok Anda larang saya bertanya? Ini room Islam kok diatur-atur sama Kristen? Ya, Kalau Anda baik. tidak mau menjawab, silakan turun, bro. Kalau Anda tidak mau Oke. menjawab, bilang begini, maaf Bu Gem, saya nggak sanggup lagi menjawabnya, saya hanya mau bertanya aja. Kan gampang, silakan, biar kita tahu nih batasannya. Jangan kamu yang membatasi saya. Tapi kami, kalau seandainya Anda sudah angkat bendera putih, kami pun nggak mau zolim, kami nggak maksa. Anda masih bisa menjawab atau tidak? Hanya bertanya saja atau berani nggak menjawab? Kalau nggak berani menjawab nggak apa-apa. Jujur aja di sini, saya mau ketegasan aja. Ya, Bisa saya menjawab atau tidak? mau bertanya tadi kepada Bu Gem. Tanpa mau ditanya balik gitu. Anda hanya mau bertanya tanpa mau ditanya balik. Ya, boleh. Karena tidak mampu menjawab. Jangan dilebarkan lagi, jangan Loh, menimbulkan saya pengen tahu perbantahan alasan. lagi. Loh, saya ingin tahu Itu- alasan kenapa Anda nggak itu mau ditanya. Perkataan Bu Gem telah menimbulkan perdebatan. Nggak ada urusannya. Memang ini room debat kok. Kenapa Anda lucu orang Kristen itu. ya? Jawabannya yang menimbulkan perdebatan, kok kita yang disalahkan? Jawabannya yang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan, lalu kita yang salah nih. Kalau kamu tidak mau diperdebatkan agamamu, jangan kau jawab tentang agamamu, karena setiap jawaban kalian pasti menimbulkan pertanyaan, pasti menimbulkan perdebatan. Kalau nggak mau jangan menjawab lagi. Angkat bendera putih. Maaf Bu Gem, rendahkan hatimu, jujur. Saya nggak mampu menjawab sebetulnya karena blunder nanti kalau saya jawab. Nggak apa-apa, saya nggak maksa, cuman kejujuran aja gitu loh. Gimana? Buka mic-nya bro. Mau bertanya saja, kalau mau bertanya saja tegaskan di sini Bu Gem. Mohon izinkan saya bertanya saja tanpa perlu ditanya balik karena saya nggak mampu jawab. Silakan. Saya mau penegasan, kalau nggak saya nggak mau. Sebelum saya turun, bolehkah saya lanjutkan pertanyaan saya yang terakhir, yang kedua tadi Bu Gem? Ayo Yang udahlah. Bu Gem Dia nggak bisa tolak. jawab ya, udahlah kita nggak usah paksa. Silakan bertanya aja. Terakhir pertanyaannya. Ya, tadi kan yang pertama terima kasih sudah Bu Gem jawab. Lalu jawab pertanyaan saya yang kedua, kalau memang kita semua merindukan surga itu, saya mau bertanya Bu Gem, seperti apakah menurut pemahaman Bu Gem sifat-sifat pemilik surga itu? Oke, sifat Allah Ta'ala itu ada banyak, 99 asma sekaligus sifat. Di antaranya adalah Allah bersifat Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahim. Bentuk Ar-Rahman Allah adalah Allah memberikan keadilan kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan, memberikan penangguhan waktu dan memberikan kepadanya petunjuk yang sama dan memberikan juga jalan keluar yang sama. Contoh, Allah tidak pernah langsung membunuh orang yang ingkar padanya. Allah juga berikan waktu dan kesempatan mereka untuk bertobat. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim adalah sifat Allah yang memberikan ridho hanya kepada orang-orang yang beriman atau Islam. Ya. Nah, Allah itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, merajai, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha menyelamatkan, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, banyak kalau saya sampaikan 99 sifat, 99 asma nama dan juga sifat Allah. Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Gem. Lalu kenapa kita tidak mengikuti sifat-sifat pemilik surga itu aja? Karena tidak mungkin mengikuti sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan itu sifat maha.
Kita hanya bisa mengikuti sifat manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang bisa diikuti. Bagaimana cara mengikuti sifat Tuhan? Kalau kita sudah bisa mengikuti sifat Tuhan, berarti kita jadi Tuhan. Sejak kapan kami umat Islam diperintahkan jadi Tuhan? Yang diperintahkan menjadi Tuhan adalah orang Kristen menurut Anda, karena Anda disuruh mengikuti sifat-sifat Tuhan, sehingga Anda dan Tuhan setara. Kalau Anda tidak mampu mengikuti sifat Tuhan Anda tidak masuk surga, kan begitu. Kalau kami tidak pernah diperintahkan mengikuti sifat Allah, karena tidak mungkin manusia bisa mengikuti sifat Allah. Kami hanya diperintahkan mengikuti sifat Nabi Muhammad SAW yang bukan Tuhan. Baik, terima kasih penjelasan Bu Gem. Kalau seperti itu saya mengerti. Saya mohon izin turun ya Bu Gem ya. Terima kasih banyak ya atas diskusinya. Terima kasih. Ya, selamat malam Bu Gem. Oke, malam. Nah, teman-teman, yaitu perbedaan kita tadi ya, dari saudara kita Kristen mengatakan bahwa mereka itu kalau masuk surga harus mengikuti sifat Tuhan. Sebetulnya ini bahaya buat orang Kristen. Seandainya mereka mengikuti sifat Yesus, maka mereka tidak akan pernah bekerja. Yesus nggak pernah kerja. Mereka tidak boleh menikah. Yesus tidak pernah menikah. Dan mereka tidak akan punya rumah karena Yesus tidak punya rumah. Dan mereka itu akan terbiasa dihidupi oleh orang kaya karena Yesus begitu. Dan mereka itu akan berteman dengan para pesundal. Bahaya kalau ikuti sifat Yesus ya. Tapi kalau kalian lihat ada orang Kristen yang malas bekerja, tidak bekerja sama sekali, itu mereka ikuti sifat Yesus, karena Yesus tidak pernah bekerja. Makasih. Oke, halo Bang Hanking. Halo Bang. Halo. Bang Hanking. Buka Ya. kamera Bang. Buka kamera. Silakan Bang. Salah pencet tadi. Oh, Islam ya? Ustadz salah pencet tadi. Ya turun. Oke, siap Bang. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Oke, Bang Atau. Bang Atau. Oh. Salah pencet juga kayaknya. Siapa ini? Bang Ucon. Islam Kristen Bang? Islam. Oh. Oke Bang, saya turunkan Bang ya. Iya. Ya ya. Ini Islam semua kayaknya yang lain. Oke. Ini siapa lagi nih? Bang Jaimul. Bang Jaimul Abror. Halo Bang. Oke, turun. Bang Atau. Ini Kang Emus. Oke Bang, Kang Emus. Halo Kang Emus. Halo, assalamualaikum. Islam ya Bang ya? Ya, Muslim. Suaranya kecil. Bang Bukhari, Islam. Kristen ketiga teman-teman ya. Greg naikkan aja dulu, biarkan mereka standby, unik kajian lagi. Oke, siap-siap. Oke. Teman-teman perhatikan, yang perlu kita simak dari diskusi lintas agama adalah parameter dan standar. Dari tadi yang kita lihat pemahaman saudara-saudara Kristen kita dengan pemahaman kita itu berbeda. Contoh, menurut saudara kita yang Kristen tadi, supaya mereka masuk surga, mereka harus mengikuti sifat Tuhannya. Maka jawaban ini menimbulkan kebingungan. Kenapa menimbulkan kebingungan? Karena antara sifat Tuhan satu dengan Tuhan lainnya itu berbeda. Sifat Bapa. Sifat Bapa itu sangat penuh dengan kemarahan, kemurkaan, dan bahkan mampu membunuh orang yang tidak berdosa. Seperti yang dilakukan oleh Bapa yang adalah Tuhan, yang adalah sembahan, pencipta alam semesta. Dalam pandangan Kristen yang bernama YHWH itu pernah menghabisi nyawa Uzza yang tidak bersalah. Bahkan hanya tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan itu dihabisi.
Kalau begitu mereka akan ikuti sifat Tuhan yang ini. Nah, lalu mereka bilang, tidak, kami hanya mengikuti sifat Tuhan yang berbentuk manusia. Kalau begitu, mereka mengakui bahwa sifat Allah Bapa dan sifat Roh Kudus tidak bisa diikuti. Maka argumen bahwa mereka masuk surga harus mengikuti sifat Tuhan itu keliru. Karena bingung kita nanti Tuhan yang mana. Karena sifat ketiga entitas ini beda. Yesus itu apabila dia lapar mengutuk pohon ara. Ya, sifatnya itu. Bapa apabila dia murka dia main bunuh. Roh Kudus sifatnya nggak tahu apa-apa, tidak tahu tentang hari kiamat. Maka orang Kristen ini akan keteteran menjawab pertanyaan kita. Tuhan yang mana yang harus diikuti sifatnya? Oh, Tuhan Yesus aja. Kalau begitu, apakah kalian menganggap bahwa Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan? Oh, Tuhan juga. Berarti jawabannya begini. Kami diperintahkan mengikuti sifat Tuhan yang berbentuk manusia, bukan Tuhan yang berbentuk roh dan yang berbentuk roh merpati. Gitu jawabannya biar lengkap. Ya, kecuali kalian akui kalau Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan. Kalau kalian sudah akui Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan, maka wajar kalian hanya mengikuti sifatnya Yesus sebagai Tuhan. Begitu ya. Dan kali hati-hati kalau berhadapan depan kami umat Islam. Karena bagi kami ucapan itu harus sesuai dengan esensi. Kami tidak mau menyesatkan. Kami mau membuat jelas, bukan membuat kabur. Ya, begitu. Oke, halo Bang Anas. Bang Anas, halo. Bang Anas, monitor. Bang Martin, monitor. Bang Ajib, monitor. Bang Ajib. Kemit Bang. Bang Anas, kemit. Bang Anas, bukan mute-nya. Banyak. Oke. Bang User. Halo. Naik kan punya ibu tuh. Ya, terus kita plus punya mereka. Halo Bang Auto. Oh, ikuti. Nih, kecil-kecil aja kayak. Bang User. Halo Bang User. Bang Auto. Halo Bang Auto. Bang Auto. Bang Rabu. Masuk Bang. Halo Bang. Kenapa? Ikut gabung Bang. Islam Kristen Bang. Bang Auto. Turun langsung. Bang Rabu. Halo Bang Rabu. Aduh. Bang User. Penjet semuanya nih. Goblok sini. Halo Bang User. Goblok. Bang User. Wih. Ya, mumpung Greg naikkan turunkan yang bergabung, saya kajian lagi. Siap lanjutan nih. Oke. Banyak sekali narasi atau diksi yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita Kristen, itu saya yakini bukan dari hasil penelitian dan pengetahuan dan hasil dari ilmu, ya, tetapi melainkan hasil dari keyakinan pribadi dan doktrin gereja. Sebetulnya ini tidak masalah.
karena mereka punya hak untuk hal itu. Hanya saja kalau hal itu mereka sebarkan di gereja mereka, mereka sebarkan di komunitas mereka, kita tidak perlu mempermasalahkan. Kenapa? Karena itu hak mereka berkeyakinan. Tapi masalahnya mereka ada di room kita, di mana kita punya tanggung jawab kepada Allah Ta'ala untuk memberi edukasi, bukan mengizinkan penyesatan. Ingat, di room kita ini perintah tupoksi kita ya, tujuan kita adalah edukasi. Mengedukasi itu maksudnya apa? Mengajak orang yang cacat logika untuk kembali berlogika secara normal. Mengajak orang yang menyalahpahami satu term atau terminologi atau etimologi untuk kembali memahami ucapannya seperti apa yang seharusnya. Contoh, ketika dia mengatakan Tuhanku kekal, kalau kemudian dia bilang Tuhan kami kekal tapi mati, ini namanya adalah informasi menyesatkan. Maka kita wajib untuk meluruskan, dan meluruskan bukan dengan cara memaksa. Tapi kita tidak bisa tidak tegas kalau mereka mencoba menguasai room kita lalu meminta kita harus tunduk terhadap aturan mereka. Ingat, sebagai tamu mereka tidak punya hak untuk mengatur, tapi punya hak untuk menjawab dan menjelaskan dan bertanya. Ingat, yang punya hak untuk mengatur room ini adalah penguasa room ini. Siapa? Host, narasumber, dan moderator. Kalau tidak bersedia hadir di komal ini, jangan paksakan diri. Kami umat Islam tidak bertanggung jawab dengan kesalahan kalian. Kalau kalian sudah blunder, rendahkan hati. Wah, saya blunder nih. Kalau kalian tidak mampu lagi, rendahkan hati, akui saja. Kami tidak mau merendahkan kalian, mempermalukan kalian. Mengaku tidak tahu bukan hal memalukan, tapi mengaku tahu tapi nggak tahu dan sok tahu itu baru menjijikkan. Ya, mengaku tahu, ternyata tak tahu, lalu sok tahu itu perbuatan menjijikkan, mengganggu. Ya, nah. Jadi untuk saudara Kristen, kami menghargai kemanusiaan kalian. Kalau kalian mampu menjadi 100% manusia di komal ini, maka penghargaan kami berikan untuk kalian. Tapi kalau kalian bersifat 100% binatang, 100% manusia atau binatang kemanusia-manusiaan, maka kami pun punya sikap tegas kepada kalian yang meraung-raung dan tantrum di room ini. Begitu metodologinya. Kami punya batasan, kami tidak boleh zolim, tapi kami boleh melakukan sebuah tindakan yang memang menjadi hak kami. Marah adalah hak kami, tapi kami marah tidak boleh dikendalikan hawa nafsu. Marah dalam kebenaran itu boleh. Seperti apa contohnya? Ketika kita diperangi, kita boleh perangi, membela diri. Boleh. Ya, tidak bisa ceritanya kalian naik ke komal kami lalu kalian yang memberikan aturan. Kalau kalian ingin punya aturan sendiri, buka komal sendiri. Ajarkan ajaran kalian, kami tidak ikut campur. Seperti itu ya. Kalau kalian tidak mengerti dengan bahasa kami manusia, belajar dulu karena saya tidak bisa bahasa binatang. Kalau kalian tidak bisa dipahamkan dengan bahasa Indonesia, jelaskan pakai bahasa kami. Apa kami? Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Batak, bahasa Manado. Katakan, Uni, saya tidak ngerti bahasa Indonesia, saya nggak paham KBBI. Kami akan mempertanyakan kalian semampu kami. Bahasa apa abang bisa? Saya bisanya bahasa roh. Maaf kami yang nggak sanggup. Abang ke gereja aja. Gitu. Ya. Gitu. Asik kok diskusi dengan orang Islam tuh asik kok, nggak dibebankan. Beda diskusi di room Kristen. Di room Kristen orang Islam awam itu yang ditanya. Karena orang Kristen tidak butuh ilmu pengetahuan. Mereka butuh untuk menghujat. Mereka butuh untuk memuaskan hawa nafsunya untuk menghina agama Islam. Dengan kami mengajak non-muslim berpikir, merenung dan juga jujur. Itu, oke? Semoga paham, insyaallah. Oke Bang Usar. Bang Usar. Bang Usar, halo. Bang Usar. Dashboard tapi. Wah, barangan tuh. Tapi ini motor lagi masuk tuh. Bang Spesial.
Halo Bang spesial. Selamat malam, selamat malam. Malam Bang, Islam Kristen. Kristen Protestan. Oh siap, silakan buka kamera Bang. Saya mau bertanya Uniripa dulu, mau bertanya Uniripa. Iya, silakan buka kamera, langsung bertanya sama ini, silakan. Saya gedein. Silakan Bang. Kita nggak ada penghujatan, kita santai insya Allah. Silakan Bang. Iya, mau nanya Uniripa ya, Uniripa. Silakan buka kamera Bang, silakan. Aman-aman di sini, aman insya Allah. Silakan Bang. Oh, anda pala buka kamera, tak usah. Ya nggak apa-apa, buka kamera aja, silakan Bang. Waalaikumsalam. Biar menghormati narasumbernya, silakan Bang. Ya, silakan buka. Nggak apa-apa, nggak menghormati saya, hormati diri Anda. Cara menghormati diri Anda adalah dengan bertanggung jawab. Kalau Anda mau bertanya ataupun menyatakan, buka kamera. Kenapa kita bahas agama soalnya? Karena apa? Tadi aja orang Kristen, ya Moms di mute dulu ya, Moms Keisha ya. Tadi saja ada orang Kristen bahkan sudah buka kamera terang-terangan menghujat Nabi Muhammad. Kami trauma. Kami tidak terlalu percaya dengan orang Kristen. Mantap. Silakan Pak spesial. Boleh silakan. Bapak sakit? Lagi golek. Bisa duduk nggak, izin Pak? Kita ditonton banyak orang. Tapi kalau Bapak sakit nggak apa-apa, sambil rebahan. Uniripa. Bisa sambil duduk nggak Pak? Kecuali punggungnya sakit nggak apa-apa. Bisa duduk Bang. Silakan Bang, duduk sebentar. Silakan Bang. Nggak bisa dulu. Aduh, pingsan. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, udahlah ya. Anggap aja lagi sakit ya. Oke, Pak spesial agamanya apa? Kristen Protestan? Protestan. Oke, tujuannya naik hanya bertanya saja ya. Oke, kalau sudah bertanya nanti di mute, saya menjawab dan tunggu saya sampai selesai, baru ditanggapi, oke? Siap. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Oke ya. Uniripa yang terakhir tanya apa? Apa Pak? Yang terakhir tanya Uniripa. Yang terakhir? Yang terakhir apa Pak? Lulusan dari mana? Lulusan. Saya sarjana komunikasi penyiar Islam dari Universitas Maluku Utara Ternate. Jadi itu anugerah dari Tuhan kan? Iya dong, anugerah ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kalau menurut Uniripa anugerah itu kan seharusnya teladan bagi kita kan? Anugerah itu seharusnya disyukuri Pak. Ketika kita dianugerahi uang, ini ya. Kalau anugerah diberikan kepada kita seperti anugerah ilmu, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan, mengajarkan orang lain. Kalau anugerah kepada kita adalah harta, maka kita diperintahkan untuk berbagi dengan yang miskin, dengan yang susah. Kalau anugerahnya adalah suami dan anak, maka kita wajib menjaga. Seperti itu Pak. Yang menjadi sulit. Ya memang saya benar. Seharusnya kan Uniripa kan seharusnya jadi teladan di masjid bagi orang-orang. Oh iya, saya sedang membuat teladan supaya jadi orang Islam itu tidak bodoh. Ini teladan saya supaya tegas menghadapi orang-orang yang menghujat agama Allah. Saya tegas saya sedang mempertontonkan ketegasan sebagai wanita muslimah untuk tidak perlu takut menyampaikan kebenaran, untuk berani mengajak orang non-muslim berpikir dan menyuruhkan kebenaran, untuk tegas terhadap penghujat agama, untuk terang benderang apabila bicara, untuk tidak mencela-mencela ketika berdiskusi. Itu tauladan dari saya. Silakan. Jadi mohon maaf ya, ada beberapa orang kita Muslim yang membubarkan ibadah Kristen, tapi Uniripa tidak ada. Saya tengok di situ.
Ya karena saya nggak ada di situ Pak. Kenapa saya harus ke sana? Apa urusan saya ketika ada orang Islam itu membubarkan gereja? Urusan saya apa? Kenapa saya harus ke sana? Kenapa? Apa alasan saya harus ke sana? Saya bukan presiden, bukan polisi, bukan Kementerian Pertahanan Negara, bukan Kementerian Agama. Saya tidak diwajibkan untuk berada di sana. Saya diwajibkan untuk berdakwah. Tidak diwajibkan datangilah orang yang Islam yang jahat. Sibuk saya nanti Pak. Sibuk kali hidup saya ngurusin orang Pak. Enggak pernah saya diperintahkan untuk mengurusi itu. Ya. Gitu. Saya nggak pernah diperintahkan. Itulah Bunda Unuripa. Seharusnya di Apa? situ Bunda Unuripa jadi nampak teladannya. Saya tidak pernah diharuskan Pak. Siapa yang mengharuskan saya? Bapak yang mengharuskan saya. Bapak kan bukan Tuhan, bukan Nabi saya. Saya tidak pernah baca Quran dan baca hadis. Rifa wajib. Bentar, sebentar Pak. Bapak kan bertanya, saya menjawab. Saya tidak pernah diperintahkan datang kepada orang-orang Islam yang jahat. Gak pernah. Saya diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya semampu saya menghalangi orang jahat. Lah kalau orang jahatnya di Manado, saya di Sumatera Barat, saya di Malaysia, saya harus datang gitu. Dari Malaysia terbang pakai pesawat, datang ke Jawa Barat atau ke Manado kalau ada orang Islam yang sedang mempersekusi Kristen gitu. Gak pernah Pak, saya diwajibkan begitu. Nggak ada perintahnya Pak. Menurut Unuripa tampil di TikTok ini untuk apa? Untuk mengajak non-muslim dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya di luar Islam, mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka untuk jujur terhadap keyakinannya. Itu tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya. Berarti Unuripa udah salah dari sekolah yang tinggi. Siapa yang mengatakan saya salah? Kalau Bapak yang mengatakan saya salah, nggak masalah. Dikatakan salah sama orang yang tidak berilmu itu bukan kesalahan. Kecuali yang mengatakan salah itu ulama saya, Nabi saya, Tuhan saya. Kalau Bapak yang ngatain saya salah, ya nggak ada urusan. Itu kan urusan Bapak, bukan urusan saya. Maksud saya, mohon maaf ya Unuripa ya, mohon maaf ya. Nggak ada yang perlu dimaafkan Pak. Ya, Bapak Kristen soalnya. Oke, contoh ya Unuripa. Saya contohkan rumah ya, satu rumah. Ya, sebuah rumah ya. Rumah kan sama, rumah si Polan, rumah si A, rumah si B ya. Terus? Ngapain kita mengurusi rumah orang sementara Makanya tadi Bapak nyuruh saya ngurusin urusan orang. Sekarang Bapak ajarkan saya supaya nggak ngurusin rumah orang. Tadi Bapak yang nyuruh saya ngurusin kejahatan orang lain. Sekarang Bapak yang bilang ke saya. Iya, Bapak ini kontradiksi loh. Tadi Bapak suruh saya ngurusin urusan orang. Sekarang Bapak bilang ngapain ngurusin urusan orang? Saya di sini tidak pernah ngurusin urusan orang. Saya di sini ngurusin urusan saya. Apa Bapak ini? Urusan kami umat Islam berdakwah. Dari tadi saya mengurusi urusan saya loh. Dari tadi yang bertanya itu Kristen ke saya. Ketika saya bertanya karena kalian menjelaskan, penjelasan kalian menimbulkan pertanyaan. Itu hak saya. Sejak kapan bertanya menjadi salah? Sejak kapan menyatakan menjadi salah? Menyatakan sesuatu yang sesat baru salah. Saya enggak ngurusin rumah tangga orang di sini. Saya nggak mau ngurusin orang. Makanya saya dari tadi tuh ngurusin agama saya dengan menjelaskan agama saya kepada orang Kristen yang bertanya. Jadi tujuan Unuripa kan mengundang Kristen ke rumah ini kan? Tujuan saya bukan ngundang Kristen. Tujuan saya mengajak orang Kristen yang mau berpikir untuk berpikir. Mengajak orang Kristen yang mau merenung untuk merenung. Mengajak orang Kristen yang mau jujur untuk jujur. Bukan mengundang orang Kristen. Andai ada orang Hindu naik, andai ada orang Buddha naik. Non-Islam. Ya. Masalahnya Anda Kristen yang naik ke atas. Ya tentu saya harus bertanya jawab dengan Anda sebagai Kristen. Oke, gini Unuripa ya. Tapi Unuripa tadi membilang udah sekolah tinggi. Jadi Enggak, belum ya, tinggi Pak, masih ya. S1 Pak. Belum tinggi kali, masih S1. Kenapa Unuripa? Itu belum malah. Iman orang kan kalau orang yang mengimani Al-Qur'annya, ya Al-Qur'annya lah dimani. Kalau orang mengimani Sorry Pak, Al-Qur'annya, Pak maaf. Perasaan dari tadi saya enggak ngurusin iman kalian. Kalian Kristen yang mengurusi iman saya dengan naik ke sini dan bertanya tentang Islam loh. Dengarkan baik-baik ya. Perasaan dari tadi orang Kristen yang naik ke sini. Mohon maaf dulu. Tadi saya mendengar belum naik saya Unuripa udah mengapakan agama Kristennya. Mengapakan apa ini Pak? Saya nggak ngerti mengapakan Pak. Unuripa.
Pak, Bapak ini kalau ngomong, Saya belum Pak, naik. Kamu udah menceritakan agama Kristen, menjelekkan agama Kristen menjelekkan. dulu, Pak. Di mana saya pernah menjelekkan agama Cuma Kristen? tinggi-tinggi sekolah. Kau jangan fitnah. Dari tadi aku sabar Iya, menghadapi kau. bukan Tunjukkan aku fitnah. pernah tunjukkan penghujatanku terhadap Kristen. Apa aku bilang? Sekarang aku tanya sama kau. Yang mengatakan Yesus mati telanjang, aku atau kau? Kau Kristen mengatakan Yesus mati telanjang. Yang makanya saya tanya, yang percaya Yesus mati ditelanjangi dan ditombak, yang mengatakan Tuhan itu mati, yang mengatakan Yesus terkutuk, orang Islam atau orang Kristen? Jawab. Itu apa urusanmu iman orang? Kau kan menuduh aku menghujat agama kau, lalu kutunjukkan Apa sebetulnya urusanmu- kau apa sebagai urusanmu iman orang? saya tidak ada Apa urusan urusanmu? dengan urusan. Diam dulu Apa kau. urusanmu iman orang? Diam dulu Apa kau. urusanmu? Diam Apa kau. Diam dulu bang, diam dulu. Urusan diam kau dulu, di sini diam ngapain? dulu. Urusan kau apa di sini? Urusan kau apa di sini? Urusan kau apa? Urusan kau apa di sini? Turun kau. Turun kau anjing. Aku pula mau kau atur. Biadab Paten. kau. Pantang Aku ini orang Minang. Kami diajarkan untuk mengikuti Siti Manggopo. Pantang bagi kami dijajah. Baik-baik kau jawab, kau pula mau bentak-bentak aku. Bapak aku kau. Bukan. Siapa kau? Kau bukan orang yang berkontribusi untuk hidupku. Nggak ada hak kau maki-maki aku dan bentak-bentak aku dan marah-marah di sini. Ya, aku nggak pernah takut dengan kau. Bertemu pun tetap muka, aku nggak takut sama kau. Kurang ajar. Diizinkan bertanya, malah kami pula yang kau pelotot-pelototin, kau bentak-bentak, kau marah-marahin. Siapa kau? Ku jawab baik-baik pertanyaan kau. Kurang ajar jangan ada di sini. Kurang ajar kau di bawah keludahi. Di sini kami menghargai orang yang menghargai dirinya. Sudahlah kau bertanya sambil golek-golek kau di sini di room Islam. Dijawab dengan cara baik-baik. Kau fitnah, aku nggak bisa kau jelaskan. Aku pula mau kau bentak-bentak di sini. Bapak kau, ada kau kasih makan aku? Siapa kau? Minta dipiting Pantang kepalanya. Iya, pantang bagi kami dijajah sama Kristen. Haram jadah bagi kami dijajah. Kau jajah pikiranku, kau jajah hak-hakku sebagai warga negara Indonesia. Kapan aku menghujat Kristen? Yang mengatakan Tuhan kau terkutuk kau, yang mengatakan Tuhan kau mati ditelanjangi kau, yang mengatakan Tuhan kau mati jadi mayat kau, yang mengatakan Tuhan kau dijadikan berdosa kau. Kau aku yang menghujat agama kau. Justru aku mengajak di sini supaya kalian berpikir agar berhenti menghujat Tuhan kau. Betul, Kok aku betul. pula kau tuduh. Pantang kali nenek moyangku aku dijajah sama orang yang gak berkontribusi buat hidupku. Orang yang berkontribusi buat hidupku aja, kalau aku nggak salah dimarahin ku lawan. Tahu kau? Titisan Siti Manggopo ini. Ada ceritanya aku pula akan berdiam diri. Masuk di komal kami. Masuk di komal kami ini hargai diri kalian. Kuasa iblis Cara itu apa dia? Gagah. Ya Pak Aditya Hilwa, agamanya apa Pak? Muslim awan. Oke, orang Islam di sini, ya orang Islam di sini kalau mau berkontribusi harus kapabel, harus punya kredibilitas. Kalau tidak ada keperluan, mohon untuk turun ke bawah. Bapak ada yang sampaikan dulu? Ada yang apa? Apa bisa nanti berdua sama Bang Hos ini mengartikan ada aku mimpi hari Selasa malamnya Rabu jam 2 malam buruk mimpinya ini. Tidak bisa host ini menafsir mimpi Pak ya. Itu Nggak nggak boleh, bisa. nggak Mungkin boleh, Bapak nggak cari boleh, Bapak cari room yang menafsir mimpi ya. Bapak salah Dan room ya Pak. jangan disebarkan mimpinya bang, jangan. Ya. Dalam Islam itu tidak bisa kita nyebar-nyebarkan mimpi ya, nanti menjadi syubhat. Dan host ini bukan menafsir mimpi, dia bukan dukun. Ahli Tampangnya nujum nggak ada bukan, ahli dukun-dukunnya. nujum. Bukan ahli nujum ya. Masuk dalam gitu. Silakan yang naik buka kamera. Astagfirullahaladzim. Halo Bang Darman. Halo. Bang Darman Syah. Saya bisa kata Bang Messi. Naik Kak. Jangan teman Bang. Kak Iqbal jangan aneh-aneh. Kakak jangan aneh-aneh Kak. Bang Gofur mimpi ya? Saya yang artikan ya, Bang. Greg. Greg yang Mulai bang, mulai. Assalamualaikum. Buat teman-teman ya. Waalaikumsalam. Buat teman-teman nih sebelum kita lanjut diskusi, saya minta teman-teman aminkan doa kita, doakan ya
doakan supaya Papi Gembala diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit saat ini. Dan insya Allah Mesia akan mendonasikan uang Mesia sebanyak 500.000 untuk biaya berobat beliau. Itu pertama. Teman-teman, terima kasih para kontributor Mesia. Uang yang ada di rekening Mesia ini kita akan salurkan untuk kepentingan para apologet, keperluan apologet. Greg di mute dek, double dek. Itu dulu. Oh, siap. Ya, nanti kita akan menyumbangkan 500.000 untuk Papi Gembala biaya membantu sedikit biaya berobat. Nah, kemarin itu kita sudah membantu Ustadz Felix 1.600.000. Buat teman-teman yang ada di kontributor atau ada di sini yang ingin menambahkan uang untuk biaya berobatnya Papi Gembala, silakan dihubungi Jun, di DM Jun. Dek masih noise, Dek. Greg. Ini bukan Gregor ya, ini si Wendy ini. Siapa ini noise ini? Udah lah kalau gitu deh, mau dibawa aja lah kalau gitu ya. Siap-siap. Mau pingin tak Wendy di mute mimpi dulu. tapi nggak bisa ya. Nggak Nggak boleh, diizinin nggak sama boleh. host, parah ya, parah host. Enggak. Nggak ngizinin. bisa. Enggak. Ya sudah ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. satu lagi teman-teman ya, di samping kita punya kabar menyedihkan dan kabar buruk, ini Kak Avandi di mute dulu. Ini ternyata ada yang noise nih. Siapa ini noise ya? Noise banget ini. Udah kayaknya udah. Masih. Ah, ini Swendi nih. Swendi di mute dulu. Ah, ini sakit kuping kita. Nah, buat teman-teman semua, yang pertama, ya Papi Gembala sudah mulai buka komal. Kita membantu uang biaya berobatnya dan membeli buah ya. Nah, gitu. Satu lagi teman-teman, doakan juga insya Allah tanggal 17 Agustus kita mengadakan acara kecil-kecilan HUT RI 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan kita dengan mengisinya memberi apresiasi kepada para apologet dengan mengadakan acara Apologet Award 2026. Dan kita sudah punya bintang tamu ya, ada Ustadz Dery Sulaiman, ada Ustadz Nababan dan Ustadz Tarigan. Mereka akan bergantian memberikan tausiahnya kepada kita. Dan doakan supaya Bang Loding berhasil mengajak Haji Deddy Mizwar, artis aktor terbesar aktor yang cuma lumayan besar di Indonesia, untuk bisa memberikan tausiah atau pidatonya pada pembukaan Apologet Award. Semoga beliau mengizinkan dirinya untuk menjadi pembuka acara pada Apologet Award 2026. Semoga Allah izinkan itu ya. Semoga dimudahkan untuk hal itu. Nah, tapi kalau untuk yang sudah fix sebagai narasumber tamu kita, ada Ustadz Dery Sulaiman, ada Ustadz Nababan, ada juga Ustadz Tarigan, kecuali mereka berhalangan, tapi mereka sudah bilang fix ya. Tanggal 17 Agustus teman-teman kita mengeluarkan sekitar 7 juta rupiah hadiah yang akan kita bagi-bagikan kepada para nominator Apologet Award. 2 tahun kemarin kita mengeluarkan sekitar 20 juta. Tapi kali ini agak sedikit ini karena kita menabung dari Agustus kemarin, kita nabung sedikit-sedikit dari uang Mesia. Nabung sedikit-sedikit dari uang Mesia. Kalau ingin mensupport Gregorius dalam nominasi ini, di voting nanti dibuka pada tanggal 10 Agustus. Ya, Gregorius masuk nominasi Apologet Mu'alaf terbaik dan favorit. Kalau kalian ingin support dia, juara 1 untuk saat ini hadiahnya 500.000, juara 2 300.000, juara 3 200.000. Semoga kita bertambah lagi uang hadiahnya sehingga nanti juara 1 menjadi 700.000. Ya, tahun kemarin juara 1 700.000, juara 2 500.000, juara ketiga kalau saya tidak salah 300.000 kalau nggak salah. Kalau saya salah nih, karena duitnya sekitar 20 juta. Betul. Buat teman-teman, buat teman-teman yang ingin membantu menambahkan uang hadiahnya, silakan hubungi Jun sebagai salah satu pengurus Mesia. Untuk nominasinya nanti akan rilis di mesiah.org tanggal 10 Agustus. Kita punya 7 nominasi ya, Apologet terbaik 2026, Komal teredukatif, penyampai terinspiratif, Apologet new, Apologet baru terbaik, Apologet mu'alaf terbaik, dan nominasinya nanti teman-teman cross check di situs mesiah.org. Seperti itu ya, silakan naikkan lagi. Si Gabriel minta naik nih, cuman nggak bisa Naikkan aja. buka kamera dia.
Dia boleh bertanya saja. Oke, silakan naik bertanya. Oke, silakan. Bertanya saja, nggak boleh bernarasi. Silakan bertanya. Halo. Ya, Halo, silakan bertanya saja. Ya, perkenalkan nama, agamanya, dan tujuannya ke sini. Tapi sudah tujuan udah nggak bisa karena hanya boleh bertanya saja karena nggak bisa buka kamera. Ya, saya Kristen. Saya, keluarga saya berasal dari Islam. Ibu saya seorang Padang, Umi. Yang taat dengan Islam. Justru kita pindah ke Kristen. Yang saya bingung, Umi kapan mau pindah Kristen? Kenapa masih Islam aja? Kenapa masih dengan agama lama gitu? Oke, saya jawab ya. Makasih, di mute. Pertanyaannya begini, kenapa Uni tidak mau menyembah Yesus? Karena Yesus tidak layak disembah. Jangankan disembah, jadi suami aja nggak layak. Pertama, dia nggak pernah kerja hidupnya. Kedua, dia mati terkutuk di tiang salib. Ketiga, dia gampang marah, emosian. Saya takut nanti menyembah dia, justru saya dikutuk dia. Karena tidak bisa mengikuti keinginannya. Contoh pohon ara. Waktu pohon ara belum berbuah, sementara dia kelaparan, itu udah dikutuk sampai kering. Saya nggak terbayang punya Tuhan yang gampang baperan dan marah. Saya nggak berani ya. Yang keempat, saya meminta apa sama dia? Dia aja nggak punya apa-apa. Contoh nih, kalau saya berdoa nih, Yesus kasih saya jodoh, saya masih jomblo, saya ditampar nanti sama dia. Orang dia aja nggak nikah, masa mau ngasih saya jodoh? Yesus minta uang, saya miskin, ditampar saya nanti sama dia. Orang dia aja miskin waktu hidup. Dia aja hidupnya minta-minta. Terus saya minta apa? Yesus berikan keselamatan. Ditabok saya nanti. Orang dia jadi tabok Hansip Romawi aja nggak bisa menyelamatkan diri. Yesus kalau gitu nikahi saya. Nah ini lebih parah lagi nih. Saya tidak bisa. Diam dulu, saya lagi menjawab. Saya lagi menjawab, kok marah? Kejang-kejang, santai-santai. Saya kan lagi ditanya. Ya nanti Saya kan lagi ditanya. Iya. Mana ada mamaku malu, mamaku bangga sama aku, mamaku yang malu. Nah, jadi teman-teman tidak mungkin. Lucu. Saya turun aja ganggu ya. Jadi Bang Gabriela, saya bukan orang bodoh sehingga mau menyembah manusia yang beranus. Sebodoh-bodohnya saya kalau milih suami aja saya milih-milih minimal yang ganteng, kerja, kaya, perkasa. Ini kok milih Tuhan saya sembarangan? Kan saya nggak sebodoh itu. Setahu saya orang Minang nggak bodoh. Orang Minang ini taimpi ndak di luar, taimpi ndak di hati, takuruang ndak di luar. Jangankan kalah teri aja nggak mau. Tiba-tiba saya nyembah manusia beranus yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu namanya saya bodoh nanti. Makanya saya tidak mau menyembah kepada Tuhan kalian karena bingung nanti jadi Kristen. Nggak tahu dibaptis Allah siapa, dibaptis Allah Katolik, dibaptis Allah Protestan. Berbagai macam ragam-ragam cara baptis. Nanti bingung, masa saya dibaptis semua denom? Terus nanti kalau saya mau berdoa bingung juga. Mau berdoa kepada anak, ternyata Tuhannya Bapak. Mau berdoa kepada Bapak, ternyata lewat anak. Ternyata Roh Kudus nanti tersinggung. Masa mau berdoa ketiga-tiganya capek kali. Enak jadi Islam lah, saya cuma berdoa kepada satu Tuhan. Nggak ribet saya. Nama Tuhannya ada. Di Kristen bingung, nama Tuhannya siapa? YHWH katanya. Pas ditanya YHWH itu kan huruf Bang. YHWH itu gimana sebutannya? Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yah, ada yang bilang Yahuwah. Bingung kita. Lagian Pang saya bingung juga Bang kalau mau ikut Kristen ini. Ikut denom siapa? Mikana, katanya Yesus Bapak. Agatha, katanya Yesus anak. Siapa? Si RK, katanya Yesus adalah anak bukan Bapak, tapi ya Allah juga. Bingung. Terus lagi pula gini Bang, saya nggak mau jadi Kristen karena surganya nggak enak Bang. Kata Kristen Bang, di surganya Kristen itu Bang ya, kasihan Bang yang mati jomblo, nggak bisa kawin karena kasihan Bang, udahlah mati jomblo, tiba-tiba satu surga lagi sama para pesundal. Bayangkan Bang, ngeliat pesundal di surga, di dunia nggak pernah di dunia belum pernah ada yang berhubungan seksual, tapi punya alat vital. Tiba-tiba pas di surga alat vitalnya udah nggak ada. Itu Bang surganya Kristen menurut saya siksaan psikologis. Kita dibuat menderita di situ secara psikologis. Islam, Gitu Islam dapat bidadari. dulu.
Oh iya, kalau di Islam itu bukan bidadari. Bentar dulu, diam dulu. Bukan bidadari, Bang, urun ain, karena bidadari itu bahasa Sanskerta. Abang, saya jelaskan. Abang kan bertanya. Abang makanya kalau abang bertanya ke saya ingin jawabannya singkat padat, itu tanyakan agama saya, dalilnya. Tapi kalau abang bertanya perasaan saya dan pilihan saya, biasanya 2 jam jawabannya, Bang. Karena alasan saya tidak mau menjadi Kristen itu ribuan, Bang, banyak. Salah satunya itu, Bang, nggak mau menuhankan Tuhan yang roh. Gini, Bang, ya, kami umat Islam ini, Bang, ya, orang Minang apalagi, Bang, ya, jangankan nyembah manusia, Bang, ya, nyembah roh aja dibayar kami nggak mau animisme, Bang, apalagi nyembah orang, apalagi orangnya nggak pernah kerja. Saya pilih-pilih orangnya, Bang, Kabur dia. milih. Kabur. Lo, Bang Gabriel, Bang, saya belum, Bang, saya belum selesai, saya suka, Bang. Terus satu lagi ya, kalau di Kristen misalkannya kita nikah sama psikopat, nggak boleh minta cerai, pikul salib. Bercerainya kalau mati salah satu di antara kita, kalau nggak laki yang mati, kalau nggak kita yang mati baru cerai. Sedih banget nasib kita, janda dikira pejina. Janda, teman-teman, di Kristen dinikahin itu sama dengan bejina. Kasihan nggak janda, tapi yang masuk surga justru pesundal. Sedih. Makanya aku nggak mau jadi Kristen karena aku orang Minang. Ngomong mulu nikah jadi kentut terus kakak. Ih, kok Kristen ngomongnya kentot-kentot? Kau lah Dek, kita lagi nggak bahas bokep. Nih lah, kalau kau sering nonton bokep jangan ajak di sini, jangan tunjukkan kalau kau tuh cabul. Kurus begitu tuh pasti nonton bokep. Kok kurus 50 kilo beratku sekarang. Semok aku sekarang. Kok kau bilang kurus? Udah turun kau kayaknya anjing ya. Anjing turun ya, anjing. Sorry ya, itu bukan orang, tadi itu anjing ya teman-teman, Kunarion, kata Yesus anjing yang gitu. Maaf ya, aku nggak bisa bahasa anjing ya. Maaf buat teman-teman yang berbahasa anjing, nanti tunggu dulu. Kalau aku mau belajar bahasa anjing, nanti aku siap-siap berhadapan dengan kalian. Tapi sekarang aku belum bisa bahasa anjing. Aku bisa Minang, aku bisa. So cuy, aku iso. Bahasa Inggris masih little bit ya, bukan little bitch ya, tapi little bit ya. Terus Spanyol buenos dias, mucho gusto, gracias. Terus bahasa Batak aja bisanya aku sedikit, Abang. Holong durha aku tuh. Bahasa Sunda kumaha ya tadamang bisa, tapi kalau bahasa anjing nggak bisa. Sorry ya, nggak pandainya aku bahasa anjing, bah, ya. Macam mana aku kalau bahasa Melayu pun pandainya aku sikit, tak apa lah. Tapi kalau bahasa anjing tak pandainya aku, ya. Tak pandai aku. Bahasa Makassar, pura mandre, ya. Baji bahasa Bugis. Bisa. Bahasa Roh bisa. Bahasa Roh bisa sedikit. Bahasa Roh aku bisa. Azigir lama enak juga. Au. Cekadara. Kata-kata laba. Sebere kata. Bahasa Roh. Ya. Aduh. Bisa saya bahasa Roh, ya. Saya bisa bahasa Roh, serius. Nggak percaya kalian aku bisa bahasa Roh? Aku bisa. Mau aku tunjukkan kemampuan gue berbahasa Roh. Cak. Greg jangan ketawa. Greg, kamu ngejek Uni ya, Greg. Kamu ngejek Uni ya, kena penalti, Jack. Greg, kamu nggak boleh menang nanti Apologet Award ya. Kamu ngejek Uni ya. Aduh ya Allah. Sikir raba-raba. Saya meniru ini, teman-teman ya, maaf ya. Saya tuh bahasa Roh itu meniru ini. Jangan kalian bilang saya udah capek belajar bahasa Roh sama orang Kristen loh nih. Jangan dominasi Greg Uni katanya. Ya, nih kalian mau tahu perang bahasa Roh. Kalian mau tahu perang bahasa Roh? Nih saya tunjukkan sama kalian perang bahasa Roh ya. Kalian merendahkan saya, kalian pikir saya tidak. Perang bahasa Roh kemana mau dikirim kemarin? Di Mesia ya. Di Mesia. Di Mesia ya. Oke, di Mesia ya. Saya kasih kalian, saya lagi belajar bahasa Roh ya. Nah, saya belajar kepada Bang Luga, belajar kepada beberapa orang Kristen. Nah, ini dia bahasa Roh buat kalian ya. Ini bahasa Roh. Nah, ini. Coba dengar bahasa Roh, kita dengar. Ayo, silakan.
Rada bataca rada Tuhan, pendeta ini tadi kutanya sama dia, apakah dia adalah kelas dunia? Dia mengatakan bahwa dia kelas Kalimantan dan sekitarnya. Ayo, biar ku gosok bijak. Oh, rada kira. Sikira beraba. Manusia tak tolong. Kau goblok. Ini penonton. Jangan pakai lagi ya. Ini penonton. Nanti kan gila sama dia. Dia percaya. Dia percaya. Nanti kan. Nah itu. Ini dia percaya. Dia Lucu-lucu tuh. Saya maaf ya, Nabi Kristen Luga, saya agak sedikit terbatas belajarnya, tapi saya coba ya. Oh, aku belajar, aku semampu aku udah capek. Aku bentar, aku taruh dulu ya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Oten yang salah, oten yang salah. Sekarang apa ketika Oten harus bertanggung jawab ini Oten ini. Astagfirullah ya Allah. Aduh. Kan? Saya berusaha belajar ya. Tersembur air. Tapi kalau bahasa anjing saya nggak pandai, jadi tolong yang berbahasa anjing jangan naik ya, saya nggak bisa. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, pusing pelaku. Aduh ya Allah. Kejang penting di bawah. Oke, halo Bang Darman. Bang Darman. Bang Rio. Halo Bang Rio. Bang Rio. Bang Rio. Halo Bang. Oke, Islam Kristen Bang. Ya. Islam Kristen. Bang. Turunin aja Bang di bawah Bang. Oh iya siap Bang Rio. Terima kasih. Islam. Barakallahu. Siapa nih? Mau siapa nih? Mau Galang. Halo. Aku mau belajar itulah seminggu biar pas. Oten harus tanggung jawab nih Oten. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Kabur dia tadi Iwan. Kabur dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, inilah kadang-kadang ya kita kalau debat dengan orang Kristen tuh mereka masuk Islam, kita masuk rumah sakit jiwa kata Bang Loding kan. Habis debat aku ketawa sendiri ya kan. Aku takut digeret pula sama keluarga aku ke rumah sakit jiwa kayak Yesus kan, mau dipasung kan. Kata keluarga aku bilang aku udah tidak waras lagi katanya karena entahlah. Halo Pak AM. Pak Mudo. Pak Mudo. Halo. Ada aja. Maaf. Pak Islam Kristen? Saya salut aja sama ini Oh, ya, siap, salut. Saya muslim. Salut karena saya bisa bahasa Arab kan Pak.
Oh, kirain Bapak salut karena saya bisa bahasa roh tadi. Itu lumayan lama Pak saya belajarnya Pak. Sekitar berapa tadi itu ya? Adalah 3-5 menit adalah belajarnya itu lama. Salut sama Unirif Pak. Kalau nih pencerahan buat. Iya, makasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya Allah, ya Allah. Ini ada manfaat orang Kristen itu bagi kita teman-teman. Selain ladang amal kita untuk berdakwah, yang kedua mereka hiburan kita ya. Dengan keberadaan orang Kristen saya semakin sehat mentalnya. Ya, walaupun ada rada gila-gilanya ya kan. Terus semakin gendut saya, soalnya dihibur sama teman-teman Kristen. Ada Bang Luga, ada Gumasa ya. Ada Bapak yang tadi itu Sikira, ada Bapak Sikira Baraba ya. Gitu ya. Oke, halo Bang Kehi. Bang Ya, Kehi. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kristen Bang ya? Apa Islam? Islam, mualaf. Oh, Cuman hanya mau tanya mau nyambung bahasa roh aja. Soalnya agak lucu. Silakan Bang. Silakan Bang, kalau mau berbahasa roh silakan. Enggak. Enggak juga. Cuma mau mendengar saja. Rasa lucu juga. Iya. Bang. Ya, salam kenal buat Mbak dengan Abang. Siap Bang, salam kenal. Siap Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sehat selalu Bang. Ya, di bawah saja aku. Oke. Terima kasih Bang ya. Barakallahu fikum. Ya, siap. Ya, sehat selalu. Yap. Aduh, kadang-kadang itulah yang terjadi ya. Itulah teman-teman ya. Jadi kita tuh terkadang ada kebaikan berdiskusi dengan umat Kristen ini. Salah satunya kita tuh terhibur gitu loh. Kita yang banyak permasalahan di kerjaan ya kan. Jadi hilang gitu loh karena adanya saudara-saudara kita Kristen yang lucu-lucu dan imut ya. Imut gitu, lucu imut pula lagi. Ya kalau teman-teman Kristen tidak mau naik lagi ya nggak apa-apa. Yang penting saya tidak membenci kalian. Saya membenci penyesatan kalian aja. Betul. Ya. Itu. Kalian itu menghujat, itu yang kami benci. Dan kebencian kami tidak sampai menzolimi kalian kok. Kalian melawan kami dengan argumen ya kami lawan balik dengan argumen gitu. Ya. Kalau ceritanya kalian menghujat dengan kata-kata terus kami penggal pala kalian nggak boleh. Kami nggak boleh begitu. Itu zolim namanya. Ya. Iya benar. Seperti itu. Kami nggak boleh begitu, itu dilarang dalam agama Islam itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian melawan kami dengan kata-kata ya kami sebatas kata-kata juga. Kalau kalian misalkannya menghujat tanpa bukti, kami bisa melaporkan kalian ke kantor polisi karena kita ada undang-undangnya. Kalau kalian tuh udah menghujat ya buktikan aja. Tapi kalau kalian nggak bisa buktikan, aku bisa lapor balik kalian nanti. Oke, halo Bang Aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nih mengecekan sumber Yesus ini tolong membantah nih. Ya makasih ini ya. Assalamualaikum. Sumber Yesus gitu ini. Ini. Itu cuma omongan. Sumbar itu kan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kan provinsi. Sumatera Barat itu kan provinsi, nggak ada urusannya. Sejak kapan pula Sumatera Barat adalah Yesus? Memang Yesus provinsi. Itu cuman klaim-klaim aja. Karena tujuan orang Kristen itu sangat bangga kalau ada orang yang mengaku Minang itu masuk Islam. Kenapa seperti itu? Karena Sumatera Barat atau Minang itu identik dengan Islam. Ya, seperti Aceh. Aceh, Sumatera Barat, Ternate, walaupun di Ternate sudah ada beberapa gereja, itu identiknya dengan Islam. Saya ulangi ya. Sumatera Barat, Aceh, itu identiknya dengan Islam. Madura identiknya dengan Islam. Bukan berarti tidak ada orang Kristen yang tinggal di situ, tapi identiknya. Banten identik dengan Islam karena mayoritasnya Islam. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau ada orang ngaku Sumatera Barat murtad. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Orang satu kampung saja dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang Arab saja
tempat dari mana Nabi Muhammad itu berasal, itu pun banyak yang kafir. Lalu kita nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita sebagai orang Minang bermarah ketika Minang dijelek-jelekkan. Karena ketika kita bicara tentang Minang, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang apa namanya istilahnya, etnis. Aduh, ini kenapa ini kok terhambat ini? Ya, itu bentar. Nah gitu. Kalau misalkannya etnis, suku, gender, kalau seandainya itu dihujat, itu sudah masuk ke dalam penistaan itu. Kalau misalnya Minang dihujat, orang Minang berhak untuk melapor. Ada yang menghujat orang Batak berhak untuk melapor. Ada yang menghujat orang Maluku, itu berhak untuk dilaporkan. Mereka berhak melaporkan, karena itu general jadinya. Setiap orang Minang. Atau ada yang mengatakan Kristen. Kristen penghujat Yesus. Orang Kristen yang tidak menghujat Yesus berhak melapor. Masalahnya Kristen mana yang tidak percaya Yesus terkutuk? Semua rata-rata percaya Yesus terkutuk. Gitu ya. Jadi setiap orang yang Kristen selagi masih menggunakan kitab Galatia pasal 3:13 itu tetap menghujat Yesus karena percaya Yesus terkutuk. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan orang Kristen semuanya menghujat Yesus, itu ya memang fakta adanya. Kecuali dia sudah menolak kitab Galatia pasal 3:13. Gitu. Ya, mainstreamnya itu menerima Yesus terkutuk. Seperti itu saudaraku ya. Jadi kita ini bicara ada pertanggungjawaban. Cepek, buka mulut cepek. Gitu ya. Teman-teman yang naik sudah gelang ungu nggak usah naik lagi, jadi Kristen aja di bawah, typing tap layar, nggak usah perlu naik lagi ya. Yang nggak bisa sembuh, yang nggak mau sembuh nggak usah naik lagi ya. Andri Rayadi, kutuk dosa ripa bukan terkutuk. Bang, naik aja bang. Bang baca Galatia pasal 3:13 bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Terkutuk bang, terkutuk ya. Uswatun hasanah Islam meludahi sesama. Gak ada meludahi sesama. Yang diludahi di komal ini dari tadi itu anjing. Anjing berwujud manusia. Mana boleh kami meludahi manusia? Yesus yang meludahi manusia ketika dia menyembuhkan orang buta dengan memberi ludah. Tuh, sembuh. Kami di sini menyembuhkan dengan meludah juga. Kenapa? Orang Kristen yang menghujat biasanya diludah kuduskan oleh umat Islam seperti saya dan Bang Loding. Biasanya berhenti menghujat dan biasanya naik dengan cara baik-baik. Lumayan. Gitu loh. Dan kami tidak akan meludah sesama. Sorry, kau bukan termasuk yang sesama, offside, kan sesama manusia. Oh, sekira barabah, ya. Kau tak termasuk. Mengalahkan kutuk dosa bukan terkutuk. Kalau dia mampu mengalahkan kutuk dosa, harusnya dia tidak terkutuk. Harusnya dia nggak mati. Bukti dia itu kalah, makanya dia mati bang. Buktinya dia kalah, dia mati, nggak menang dia. Orang kalau seandainya mampu. Lagi pula baca ayatnya, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Mana itu tertulis itu? Mengalahkan kutuk dosa, bukan terkutuk. Di mana tertulis bang? Dengan abang mengatakan begitu, itu membuktikan bahwa penulis kitab Galatia, ayat Galatia pasal 3:13 terbukti penghujat karena Anda tidak mau menerima yang tertulis. Berarti Anda akui bahwa yang tertulis itu adalah penghujatan. Ya kan? Kalau Anda menerima yang tertulis itu seperti tertulis, maka Anda akui bahwa itu bukan penghujatan. Tapi kalau Anda misalnya nih tidak menerima seperti yang tertulis, berarti Anda akui secara nalar Anda bahwa yang tertulis itu penghujatan. Ya. Itu kawan-kawan. Dengar ya. Kalau Anda tidak menerima seperti yang tertulis di Galatia ayat 13, artinya Anda mengakui kalau itu tak patut dan tak layak alias penghujatan. Halo,
Harry Sigit. Salah pencet. Ripa, kenapa kebaktian di rumah dilarang? Lihat kasusnya lah bang. Apakah kebaktian sambil ganggu orang? Ya mungkin dilarang. Atau apakah tidak ada izin? Iya itu dilarang. Atau ada yang sakit gigi di tetangga sebelah terus kalian lompat-lompat teriak-teriak? Iya dilarang. Ya tanyalah sama orang yang ngelarang. Kok saya nggak pernah ngelarang orang kebaktian bang. Tanya aja bang sama orang yang ngelarang, kenapa orang Kristen kebaktian dilarang gitu ya. Kalau saya nggak pernah ngelarang orang kebaktian ya. Jangankan kebaktian bang, kematian pun saya nggak ngelarang, mati aja nggak apa-apa ya. Nggak ada lagi Oten yang mau naik. Kita uni berburu domba dulu. Kalau begitu silakan Greg sama Jun di Ripa. Itu kenapa juga udah malam nih, besok mau kerja ya. dulu nih. Di terakhir nih Andri Rayadi kita baca. Ripa kenapa rumah makan babi di demo? Ya mungkin pendemonya adalah orang-orang yang jualan babi tapi babinya nggak laku. Mungkin. Atau mungkin di rumah babi itu ada persundalan kudus. Atau di rumah babi itu ada prostitusi online. Bisa alasannya banyak bang. Atau bisa jadi babi yang dijual itu ketukar Oten bang. atau bang, atau ketika rumah itu jualan babi, rumah itu ternyata juga menjual narkoboy bang. Jadi banyak alasannya bang, tergantung suasana ada aja. Saya nggak tahu mau bahas yang mana dulu nih. Ya kebetulan saya lagi nggak menyelidiki bang, soalnya saya nggak bergabung di FBI bang ya. Nantilah kalau saya sudah bergabung di FBI sebagai penyelidik ya, mungkin saya nanti bisa menjelaskan kepada anda gitu. Oke ya, oke lah ya. Jack pula kok Jack, Greg, Jun dicampur. Oke, siapa nih? Uni turun dulu. Terima kasih. Buat yang di YouTube kita pindah koma dulu ya, berburu domba. Ada masih 1 jam lagi kurang lebih ya. Habis itu kita tidur ya. Oke, izin turun di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di YouTube ya, izin. Oke, siap nih, terima kasih. Barakallahu fikum. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung. Tap-tap layar, share-share Bang MJ. Terima kasih, barakallahu fikum. Dan teman-teman yang sudah bergabung ya, sehat selalu. Sudah tap-tap layar, share-share, posting-posting ulang. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya disatukan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut teman-teman, sehat selalu. Barakallahu fikum. Murid itu enggak terarah. Nanti pertanyaannya timbul ketika Anda baca Yohanes 1:1. Nanti coba buka Yohanes 1:1. Ini dulu bilang dulu, yang mana yang salah ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang salah sini?